Sebelum peta dunia digambar, sebelum bangsa-bangsa besar menulis sejarah mereka sendiri, ada sebuah benua yang diam dalam kesunyian. Tanah luas di bawah langit biru abadi, tempat matahari tenggelam di antara pegunungan, dan ribuan suku hidup menyatu dengan alam. Mereka bukan penakluk, bukan penjajah, bukan pelaut dengan bendera perang. Mereka adalah penjaga bumi, anak-anak dari hutan, padang, dan sungai yang membentuk jantung Amerika ribuan tahun sebelum kata Amerika itu sendiri tercipta. Namun ketika layar-layar putih muncul di cakrawala, dunia mereka mulai runtuh, peradaban mereka hilang, nama mereka dihapus, dan hingga hari ini, satu pertanyaan masih menghantui para sejarawan. Apakah benar suku Indian adalah penduduk asli Amerika? Ada bangsa lain, lebih tua, lebih misterius, yang telah lebih dulu berjalan di tanah itu. Apa saja teori konspirasi tentang sejarah suku Indian, dan bagaimana kisah mereka bisa terusir dari tanah sendiri? Mari kita kupas hingga tuntas di Timescopedia. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, dunia masih terbungkus es. Kutub meluas hingga menelan daratan, dan laut beku menjadi jembatan raksasa antara Asia dan Amerika. Wilayah itu disebut Beringia. Dari sanalah, menurut teori klasik, manusia pertama melangkah ke benua baru. Mereka bukan penjelajah, mereka pengembara. Pemburu dari Siberia yang mengikuti kawanan mamut dan rusa ke arah timur, menuju tanah yang belum bernama. Ribuan tahun kemudian, keturunan mereka menyebar dari kutub utara hingga ke hutan Amazon. Mereka menjadi Inuit di Alaska, Cree di Kanada, Sioux di dataran tengah, dan Maya di hutan Yucatan. Namun, ada sesuatu yang tidak cocok. Di Chile, ditemukan situs purba bernama Monteverde, berusia lebih dari 18.000 tahun. Itu berarti, manusia telah hidup di Amerika Selatan jauh sebelum jembatan Beringia terbuka. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Apakah ada gelombang migrasi yang lebih tua? Mungkin dari laut, dari arah barat, dari peradaban yang telah lenyap? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Mungkin suku Indian bukan yang pertama, melainkan keturunan dari generasi terakhir manusia purba yang pernah menapaki benua misterius ini. Bertahun-tahun berlalu, suku-suku itu mulai menemukan jati diri mereka. Mereka belajar membaca tanda-tanda alam hingga arah angin, posisi bintang, pola hujan, dan bahasa bumi. Di utara, suku Inuit belajar menaklukkan kutub, berburu paus di antara es, dan membangun rumah dari salju. Di padang rumput luas, suku Sioux dan Apache menunggang kuda, menantang badai debu sambil mengikuti gerombolan bison yang menjadi sumber kehidupan mereka. Di selatan, tumbuh peradaban yang menakjubkan, yakni bangsa Maya, dengan kalender astronominya yang lebih akurat dari jam modern. Bangsa Aztec, dengan kota Tenochtitlan yang megah, berdiri di atas danau dengan jalan-jalan terapung. Dan bangsa Inca, para insinyur batu yang membangun jalan sepanjang ribuan kilometer menembus pegunungan Andes. Peradaban ini bukan primitif, justru mereka lebih ilmiah, spiritual, dan berperadaban tinggi. Mereka memahami keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka memuja matahari bukan karena takut, tapi karena rasa hormat kepada sumber kehidupan. Namun sejarah tidak menulis mereka sebagai ilmuwan. Sejarah menulis mereka sebagai orang liar, sebuah kesalahan yang akan mengubah nasib satu benua. Sebelum peluru dan bendera datang dari seberang laut, dunia di benua ini masih diatur oleh keselarasan. Matahari disembah bukan karena takut, tapi karena ia memberi hidup. Hujan diminta bukan dengan doa, tapi dengan tarian. Dan bumi adalah ibu yang tidak pernah menolak anaknya. Namun, segalanya berubah ketika layar putih muncul di ufuk timur. Ketika kapal asing menembus kabut, membawa salib, meriam, dan ambisi yang tak bisa dijinakkan. Tahun ke-1492, kapal Santa Maria menembus samudra, dan seorang pria bernama Christopher Columbus mengira ia menemukan India. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya terbentang dunia baru, yakni dunia yang penuh jiwa dan sejarah panjang ribuan tahun. Namun, kesalahan nama itu menjadi kutukan. Penduduk asli yang menyambutnya dengan bunga dan makanan disebut Indian. Dan sejak saat itu,
mereka akan dikenang bukan sebagai pemilik tanah ini, tapi sebagai penghalang dari peradaban baru. Ketika penjajah datang, mereka tidak hanya membawa pedang, mereka juga membawa keyakinan bahwa Tuhan berpihak pada mereka. Di bawah bendera salib, penaklukan dianggap sebagai misi suci. Dalam 40 tahun setelah Columbus, jutaan penduduk asli tewas, sebagian karena perang dan perbudakan, tapi sebagian besar karena penyakit yang mereka tak pernah kenal, cacar, flu, campak, hingga wabah yang datang seperti kutukan dari dunia lain. Di Meksiko, bangsa Aztec yang memiliki kota seindah surgawi bernama Tenochtitlan dijatuhkan oleh Hernán Cortés. Cortés hanya membawa ratusan prajurit, tapi juga membawa perpecahan dan wabah. Dalam kurang dari 2 tahun, kota yang dulunya berkilau emas berubah menjadi lumpur dan darah. Di Peru, bangsa Inca, yakni penguasa gunung dan penjaga langit, dihancurkan oleh Francisco Pizarro yang menipu raja mereka, Atahualpa, dengan perjanjian palsu. Raja itu dijanjikan kebebasan jika mengisi satu ruangan penuh emas. Ia menepatinya. Namun setelah ruangan itu penuh, ia tetap dihukum mati. Dari utara hingga selatan, darah mengalir lebih deras dari sungai Amazon itu sendiri. Kuil dibakar, patung dewa dihancurkan, dan suara genderang suku-suku berhenti digantikan oleh lonceng gereja yang berdentang setiap pagi. Tapi tidak semua tunduk. Banyak yang memilih mati daripada kehilangan jiwanya. Di Amerika Utara, suku-suku seperti Epas, Sioux, dan Comanche bertahan selama ratusan tahun melawan pasukan Eropa yang bersenjata api. Geronimo, pemimpin Apes, pernah berkata, "Saya berperang bukan karena suka membunuh, tapi karena saya ingin hidup bebas di tanah tempat saya dilahirkan." Di wilayah selatan, pemberontakan meletus di setiap penjuru. Bangsa Mapuche di Chili berhasil mengusir penjajah Spanyol selama lebih dari 300 tahun, menjadi satu-satunya bangsa pribumi di Amerika yang tak pernah sepenuhnya ditaklukkan. Namun setiap kemenangan mereka dibalas dengan kebrutalan yang lebih besar. Kampung dibakar, anak-anak dijadikan budak, dan bagi yang tertangkap, hidupnya berakhir di tambang emas dan perak. Tempat tulang mereka terkubur bersama logam yang kelak menghiasi mahkota Eropa. Tahun 1830, di Amerika Serikat, pemerintah mengesahkan Indian Removal Act, yakni undang-undang yang memerintahkan pemindahan paksa ribuan penduduk asli dari tanah leluhur mereka. Ribuan keluarga Cherokee, Creek, Chickasaw, dan Choctaw dipaksa berjalan kaki sejauh 1.500 km ke arah barat. Perjalanan itu dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata. Dingin, kelaparan, dan penyakit merenggut nyawa lebih dari 15.000 orang. Mayat-mayat mereka dikubur di sepanjang jalan tanpa batu nisan. Dan hingga kini, tanah itu masih disebut The Paths Where They Cried. Dan di balik semua itu, hanya satu alasan: emas ditemukan di tanah mereka. Setelah perang dan pengusiran, datanglah masa pendidikan. Anak-anak Indian diambil dari keluarga mereka, dipaksa masuk ke sekolah asrama yang dijalankan oleh gereja dan pemerintah. Rambut mereka dipotong, bahasa ibu dilarang, nama mereka diganti. Slogan sekolah-sekolah itu sederhana, tapi mengerikan: "Kill the Indian, save the man." Maknanya bunuh sisi keindianannya, selamatkan manusianya. Generasi demi generasi kehilangan jati diri. Tarian, nyanyian, dan bahasa mereka perlahan menghilang. Namun di malam hari, ketika pengawas tidur, anak-anak itu berbisik dalam bahasa nenek mereka, menyanyikan lagu lembut tentang tanah dan roh leluhur. Dalam kegelapan, api kebudayaan itu tetap menyala walau kecil, tapi abadi. Menjelang abad ke-20, dunia akhirnya membuka mata terhadap kebenaran pahit ini. Namun, bagi suku-suku yang tersisa, mereka bukan lagi bangsa besar dengan tanah luas. Mereka hanya bayangan dari kejayaan yang dirampas. Namun dalam bayangan itu, muncul sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan: kesadaran spiritual. Mereka mulai memaknai penderitaan bukan sebagai akhir, tapi sebagai siklus kehidupan. Seperti bumi yang harus terbakar agar bisa menumbuhkan hutan baru. Hari ini, ritual kuno, tarian, dan bahasa mereka perlahan bangkit kembali. Anak-anak muda Indian mulai menulis, menyanyi, dan berbicara dalam bahasa nenek moyangnya. Karena mereka tahu, sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi siapa yang bertahan untuk menceritakannya. Darah mereka mungkin telah tertumpah di tanah, tapi dari darah itu tumbuh akar yang tidak bisa dicabut. Suku Indian bukan bangsa yang hilang. Mereka adalah bangsa yang sedang kembali, membangkitkan ingatan dunia
akan makna sejati dari kata manusia. Ketika debu perang mereda dan genosida meninggalkan luka di tanah, yang tersisa hanyalah jejak sunyi. Namun di antara reruntuhan, hutan, dan naskah yang terbakar, tersimpan rahasia luar biasa. Jejak pengetahuan yang menunggu ditemukan kembali. Banyak orang berpikir suku Indian hanyalah satu bangsa, namun kenyataannya mereka adalah ratusan dunia kecil yang hidup dalam satu benua besar. Lebih dari 500 suku dengan 300 bahasa berbeda. Masing-masing memiliki sistem kepercayaan, hukum, dan cara berhubungan dengan alam yang unik. Ada suku yang percaya bahwa roh leluhur hidup di sungai. Ada pula yang meyakini bahwa bumi adalah tubuh seorang dewi yang tidur. Bagi suku Lakota, langit adalah ayah, bumi adalah ibu, dan manusia adalah jembatan di antara keduanya. Suku Navajo percaya bahwa setiap langkah harus seimbang antara dunia nyata dan dunia roh. Dan bagi bangsa Cherokee, keseimbangan bukan sekadar ajaran, tapi hukum alam yang suci. Dari pegunungan hingga padang rumput, dari pantai barat hingga hutan Amazon, peradaban ini tumbuh dengan cara berbeda. Namun semuanya disatukan oleh satu prinsip yang sama, hidup selaras, bukan menaklukkan. Sejarawan sering menulis bahwa benua Amerika sebelum Columbus hanyalah padang kosong dan suku-suku pemburu. Tapi tanah itu pernah menampung kota-kota megah yang kini tertelan bumi dan waktu. Salah satunya Cahokia di tepi sungai Mississippi. Dibangun sekitar tahun 1000 Masehi. Kota ini memiliki populasi lebih dari 20.000 jiwa. Lebih besar dari London atau Paris pada masa yang sama. Di tengah kota berdiri Monk's Mound, piramida tanah raksasa setinggi 30 meter. Tempat upacara matahari dilakukan setiap pergantian musim. Di sekelilingnya berdiri lapangan, rumah para pemimpin, dan sistem jalan lurus yang menunjukkan keahlian arsitektur luar biasa. Namun yang misterius, tidak ada catatan perang, tidak ada bukti bencana besar. Cahokia hilang secara tiba-tiba, penduduknya lenyap, meninggalkan hanya gundukan tanah dan arang yang menua bersama waktu. Apakah karena wabah, kelaparan, atau sesuatu yang lebih dalam? Mungkin kehancuran spiritual seperti yang diceritakan dalam mitos mereka sendiri? Dalam reruntuhan dan cerita rakyat mereka, tersimpan ilmu pengetahuan yang menakjubkan, teknologi yang mendahului dunia modern ratusan tahun. Bangsa Maya menghitung lintasan planet dengan akurasi yang baru bisa dibuktikan oleh astronom abad ke-20. Bangsa Inca membangun jalan setapak di lereng Andes sepanjang 40.000 km dengan sistem drainase dan jembatan tali yang masih menginspirasi insinyur modern. Suku Navajo memiliki bahasa yang begitu kompleks dan tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Bahasa yang kelak digunakan oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua sebagai kode rahasia militer yang tak pernah berhasil dipecahkan. Dan dalam bidang pengobatan, suku Opesh, Cree, dan Iroquois telah mengenali ratusan jenis tanaman obat. Mereka mencampur akar, daun, dan jamur dalam ritual penyembuhan yang melibatkan mantra, aroma asap, dan musik getar drum. Hari ini, para ahli botani menemukan bahwa banyak dari tanaman itu benar-benar mengandung senyawa antibakteri dan anti kanker. Ilmu pengetahuan mereka lahir bukan dari laboratorium, melainkan dari hubungan spiritual dengan bumi, sebuah bentuk kebijaksanaan yang kini hilang dalam kebisingan dunia modern. Jika kamu berjalan ke reruntuhan batu di seluruh Amerika, kamu akan menemukan ukiran-ukiran misterius seperti spiral, garis, matahari, dan bintang. Bagi para arkeolog, itu hanya ornamen. Namun bagi suku Hopi dan Zuni, simbol itu adalah bahasa langit. Mereka percaya setiap spiral melambangkan perjalanan roh dari dunia bawah ke dunia atas. Setiap bintang yang mereka ukir adalah tempat asal nenek moyang mereka, yakni the Star People. Suku-suku di barat daya membangun rumah yang sejajar sempurna dengan posisi matahari pada titik balik musim panas dan musim dingin. Bagaimana mereka bisa menghitungnya tanpa teleskop, tanpa jam, tanpa kompas? Beberapa peneliti percaya mereka memiliki sistem kalender matahari dan bulan yang bahkan lebih presisi dari kalender Eropa abad pertengahan. Sebagian lain lebih berani mengajukan teori bahwa pengetahuan itu datang bukan dari bumi, melainkan dari para guru yang datang dari langit ribuan tahun lalu. Legenda ini bukan hanya satu. Hampir semua suku besar di Amerika
memiliki kisah tentang pengunjung bercahaya yang mengajarkan pertanian, musik, dan hukum alam. Apakah itu mitos atau ingatan samar tentang kontak masa lalu dengan peradaban yang telah hilang? Ketika sejarah resmi tak mampu menjawab semua pertanyaan, teori mulai bermunculan, dan beberapa di antaranya menantang seluruh fondasi ilmu arkeologi modern. Teori pertama dikenal sebagai Pre-Clovis Hypothesis. Menurut teori ini, manusia telah menetap di Amerika jauh sebelum kebudayaan Clovis, jauh sebelum 13.000 tahun lalu. Bukti-buktinya ditemukan di berbagai tempat seperti di Chili, di Brasil, dan di Carolina Selatan. Semua menunjukkan jejak manusia yang lebih tua dari seharusnya. Namun, bagaimana mereka tiba? Para ilmuwan mulai menemukan pola, artefak batu dengan gaya pengerjaan yang mirip dengan alat dari Eropa Barat zaman es. Lalu muncul teori mengejutkan Solutreon Hypothesis. Teori ini mengatakan bahwa sebagian penduduk awal Amerika mungkin berasal dari Eropa, menyeberangi lautan Atlantik yang membeku sekitar 20.000 tahun lalu. Mereka tidak datang dengan kapal besar, tapi menelusuri gumpalan es raksasa sambil berburu mamut laut. Tentu saja, teori ini ditolak banyak pihak, bukan hanya karena kontroversial, tapi karena berbahaya. Jika benar, maka sejarah resmi tentang migrasi manusia harus diulang dari awal. Namun misteri belum berhenti di sana. Ada pula teori hubungan lintas samudra kuno. Beberapa peneliti menemukan kemiripan budaya antara suku di Amerika Tengah dengan peradaban di Asia Tenggara dan Pasifik. Motif ukiran, simbol matahari, bahkan pola piramida yang serupa. Bagaimana bisa dua dunia yang terpisah samudra berbagi arsitektur dan simbol yang hampir sama? Apakah itu kebetulan atau sisa dari peradaban purba yang pernah menyatukan benua? Benua sebelum terpisah. Lalu ada legenda yang diceritakan oleh suku Hopi, Zuni, dan Navajo. Mereka berbicara tentang orang bintang, makhluk bercahaya yang datang dari langit dan mengajarkan pertanian, musik, serta hukum alam. Kisah itu bukan dongeng bagi mereka, tapi sejarah lisan. Para arkeolog menyebutnya mitos. Tapi bagi para peneliti konspirasi, ini bisa jadi petunjuk tentang kontak kuno antar planet. Apakah mungkin ribuan tahun lalu, suku Indian menerima pengetahuan dari makhluk yang bukan manusia? Di sisi lain, ada bukti yang lebih membumi, namun tak kalah mengejutkan, yakni genetik. Analisis DNA purba menunjukkan campuran gen dari Asia Timur, Siberia, dan sebagian kecil dari populasi Pasifik Selatan. Artinya, mungkin benar bahwa leluhur sebagian penduduk asli Amerika memiliki hubungan dengan bangsa yang berlayar dari arah timur, termasuk kemungkinan dari wilayah Nusantara kuno. Sebuah jalinan genetik yang sunyi, namun hidup di setiap darah suku Indian hingga hari ini. Misteri itu belum terpecahkan, dan setiap kali satu bukti ditemukan, dua pertanyaan baru lahir menggantikannya. Mungkin kebenaran tidak hilang. Mungkin ia hanya tertidur di bawah lapisan tanah, menunggu seseorang cukup berani untuk menggali lebih dalam dari yang diizinkan sejarah. Setiap kisah besar memiliki akhir, tapi kisah suku Indian bukan tentang kematian, melainkan tentang kelahiran kembali. Mereka mencoba dihapus dari sejarah, tapi darah mereka tetap mengalir di jutaan orang di Amerika hari ini. Nama-nama tempat masih memakai bahasa mereka. Dakota, Ohio, Arizona, Missouri, semuanya berasal dari bahasa suku Indian. Setiap kali angin berhembus di padang barat, seolah bumi masih mengucapkan nama-nama mereka dalam bisikan yang tak pernah padam. Namun, ada satu twist yang mencengangkan. Dalam beberapa penelitian terbaru, ditemukan bahwa banyak keturunan Eropa modern di Amerika ternyata memiliki jejak DNA penduduk asli. Artinya, warisan gen suku Indian tidak punah, justru menyatu diam-diam di antara mereka yang dulu menindasnya. Ironi sejarah yang indah, sekaligus tragis. Mereka mencoba menghapus satu bangsa, namun tak sadar bahwa bangsa itu telah hidup dalam diri mereka. Dan jika ditelusuri lebih dalam, suku Indian mengajarkan satu hal penting yang mungkin telah hilang dari dunia modern. Hubungan suci antara manusia, alam dan waktu. Bagi mereka, bumi bukan tanah untuk dijual. Gunung bukan batu untuk ditambang. Sungai bukan air untuk dikuasai. Semua itu adalah saudara,
hidup berdampingan dengan manusia, bukan ditaklukkan. Itulah pesan yang abadi. Pesan yang tetap bergema meski peradaban mereka telah runtuh. Bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran, seperti yang pernah menimpa mereka. Mungkin, suku Indian bukan sekadar penghuni pertama Amerika. Mereka adalah pengingat bahwa sebelum dunia dikuasai oleh keserakahan, pernah ada peradaban yang hidup selaras dengan bumi, dan bahwa darah mereka masih berdenyut di setiap langkah manusia yang berpijak di tanah itu. Sejarah tidak pernah hilang, ia hanya menunggu untuk didengarkan kembali.